Nek, bohong. Jelas banget. Oh, ada keluarga ya? Alah, selamat beristirahat. Nah. Ladies and gentlemen, welcome to Macau, exploring iconic buildings and bustling streets, experiencing the charm of China. This is Macau, where every moment is unforgettable. Sore ini kita mau ke Saint Paul. Jadi yang bekas gereja, bekas reruntuhan gereja dulu. Kalau dari hotel, ini hotel kita belakang. Kalau dari hotel kita 8 menit sih jalan kaki. Tapi ya lambat-lambatnya 20 menit lah. Oke. Ini setengah 6 sore. Setengah 6 sore tapi di sini masih terang. Mau ini es krim? Katanya kamu nyari es krim. Iya. Ini Tapi gelato ini kayaknya. Oh iya, es krim yang itu deh, yang kotak. Cobain yang coklat. Es krim yang viral katanya. Segini 80.000. 2 rasa. Selain gua, ada yang penasaran nggak di belakang bangunan ini tuh apa sebenarnya? Hah? Kamu penasaran? Kalau penasaran berarti kita lihat langsung. Oke, kita nanjakin tangga dulu. Sekarang masih New Year, jadi masih ramai sekali padahal ini udah sore, udah menjelang malam malah. Dan suhunya udah mulai dingin, jadi kita cepat-cepat lihat pulang. Buat yang masih penasaran, ini dia. Ini di bawah pas Saint Paul. Coba kita lihat belakang. Belakang sana Grand Lisboa. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya tara, tidak ada apa-apa. Bagian belakangnya itu kosong, kelihatan. Jadi ke belakangnya itu batu. Coba kita lihat nanti dari sisi satunya. Dari sebelah kiri. Kita coba lihat sisi satunya. Bagian dari sisi kanan. Oh, di sini lebih kebuka nih. BTW ini udah 6:30 malam. Ini dia bagian belakangnya. Bisa baca nggak? Dilarang menaiki.
Itu bukan kolam ya, itu kaca. Agak serem di belakang sendiri. Bagian belakangnya gini nih, bekas kebakaran dan reruntuhannya ya. Ini udah dipondasi lagi nih, jadi biar nggak jatuh ke bawah. Udah gak penasaran kan bagian belakangnya kayak apa? Ini tuh bawahnya masih ada lagi tuh ruangan-ruangan, tapi udah nggak boleh. Nggak kelihatan ya, kelihatannya kayak kolam. Itu tuh kaca, bawahnya tuh kayak ruangan-ruangan kecil gitu. Ini udah jam 7, tapi pengunjungnya masih rame. Dan dari sini bisa lihat langsung Grand Lisboa. Jadi dari Saint Paul ini bisa langsung lihat Grand Lisboa yang megah sekali itu. Ya. Ini kalau siang warnanya emas. Ini dalamnya. Di depan Grand Lisboa. Iya, akhirnya kesampaian ke Grand Lisboa. Akhirnya kesampean. Kita udah dari dalam Lisboa dan tadi nggak boleh ada kamera, jadi cuma sampai lobby doang. Dan ini udah selesai, udah keluar. Kita tadi coba-coba aja dan nggak beruntung. Jadi mungkin next time kita bakal balik lagi ke sini sih. Namanya mencoba ya kan. Kita nggak akan tahu kalau nggak mencoba. Oke. Ini dari Macau 29 Januari 2025. Sekarang sebentar. Sekarang jam 10 malam dan suhunya dingin banget hari ini sampai 13. Oke, kita keluar, kita mau cari makan dulu. Kondisi malam. Wah, ada crown. Karena apa ya itu? Karena apa kira-kira? Kita pulang lurus, nanti tinggal belok kanan. Tapi kita mau cari makan dulu. Pembayaran di sini tuh sebenarnya bisa pakai Hong Kong dollar, cuman nggak enaknya itu nggak bisa bayar, nggak bisa pakai debit. Jadi even itu di Sevel ataupun di McD itu nggak bisa pakai debit. Dan juga tadi beli roti di Sevel dan CK itu nggak bisa. Jadi only cash. Sementara uang kita tuh uang dari dolar Hong Kong itu tinggal pecahan yang gede, yang 500. Dan di sini nggak ada kembalian, jadi agak susah. Akhirnya kita pergi ke McD buat beli sesuatu pakai uang 500 dolar. At least itu 1 juta ya, cuma buat beli ayam. Jadi kembaliannya juga bukan Hong Kong dolar, kembaliannya itu Macau Pataka. Jadi uang Macau. Jadi agak susah. Jadi nanti kalau ada yang mau kesini harus bawa uang cash, tapi jangan yang gede-gede. Oke. Selamat pagi. Ini udah jam 8 pagi dan di bawah masih sepi banget. Matahari juga belum keluar, jadi kita yang keluar.
jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan dulu. Bawa akses. Ini penampakan hotelnya ya. Tempat kita 107. Ini kita cuma lantai 1 jadi nggak terlalu tinggi. Liftnya juga cepat. Sini juga ada restorannya. Restorannya di lantai 2. Lobbynya nggak terlalu luas tapi cukup. Nah, lobby masih vibes-nya masih tahun baru ya. Ini ada jeruk asli juga nih, bisa dipotek-potek. Ada angpaunya. Nih harga-harganya. Ini berarti hampir 800.000. Ini hampir 900.000 harganya. Lumayan. Oke. Sepi banget ya? Ini tampak keluarnya ya. Tampak kita di yang sini, lantai 1. Kita coba. Kalau ke wisata-wisata kan ke bawah, kita coba lihat ke atas. Kita lihat sekali nih kianya. Namanya Cooper. Maksudnya masih ada hotel lagi. Mana? Iya. Ini tempat durian, tempat es krim semalam masih belum buka. Nih, paginya masih sepi banget.
masih dingin sekali pagi ini. Dan gang-gang ini tuh estetiknya. Ini dulu mungkin tempat-tempat pisan kali ya. Bang. Terus sampingnya itu ada, nggak tahu gimana bacanya. Karena ada salonnya juga. Terus gerejanya di sebelah sini. Kena matahari. Mukanya masih muka bantal ya. Ini pasti pagi sekali. Udah sampai di Lisboa lagi. Antri sekali. Kita melipir beli kopi dulu. Katanya di Mark Coffee ini best sellernya itu Spanish coffee. Hello, good morning. Good morning. There is a small cappuccino, please. Susunya pakai Meiji. And a large sweet latte. Just only hot right? Yes, Small size. 72. Sini aja yang adem. Cari cemilan kah? Kita coba buka ini. Jadi kita lagi di taman. Kita coba buka yang kiri ini dulu. Yang mana sih bukanya ini? Ada ini. Ini mainan bagus. Dari sini lagi sini tuh.
Banyak tuh karet. Buka aja kali ya. Ini permainan Bali. Ya kayak seperti itu. Bagus ya? Bagus ya? Lagi. Ini tadi berapa dolar? Lupa. $20. Tapi 60.000. Ini lucu. Kalau yang satunya mah ini udah kelihatan bisa diop. Kayu. Oke, kita jalan lagi cari batu-batu. Kita mau ke tempel, apa sih namanya? Tempel Aima ya? Kalau nggak salah itu. Kita naiknya dari sini, dari depan depan Cina Plaza ya. Di nomor, nanti kita di 28B. Kita nggak perlu transit, nanti kita langsung sampai di kuil, sampai tempel. Lihat tempat parkir motornya. Dia makan jalan utama, tapi jadi rapi. Busnya sampai. Coba kita tanya dulu deh. Kira-kira pada kartu semua soalnya. Ini udah di dalam bus. Jadi bayar busnya bisa pakai cash ternyata. Dan bayarnya itu 6 makro pataka. Jadi 13.000. 12.000. Jauh dekat bayarnya sama. Oh iya, nanti nih. Jadi naik bus ini tuh harus pegangan. Kalau enggak kita ke pontal-pontal. Karena nanti kalau belok tuh ngebut. Kalau jalanan kosong. Jadi langsung sat. Ngepot. Kalau enggak udah kita kayak keliaran. Bukan nih, kamu beda. Iya, ini kopi tadi. Bukan ya. Padahal jalanannya nanjak. Ada marmut. Ada marmut kan? Ada marmut. Jadi kalau mau turun tuh harus mencet ini tombol stop, kalau enggak kita lapas terus. Jadi kita udah mau sampai nih. Temple Ama. Kita udah turun bus dan di sini panas banget. Tapi pemandangannya bagus dan tempelnya kayaknya di depan deh. Karena kita suruh jalan 12 menit. Oh iya, udah sampai. Aku pakai kamera belakangnya. Perjalanan ke sini nggak lama, cuma 18 menit udah sampai. Dan nggak terlalu macet sih tadi. Sini ternyata ramai banget, lihat. Ini lokasi tempelnya ya. Karena hari libur jadi masih ramai banget pengunjungnya. Nggak tahu nih kita mau naik apa enggak, karena ya tuh naik ke aja sana. Ntar kalau lihat kondisi dan situasi kaki ya, kalau kakinya memungkinkan kita naik.
Jadi di dalamnya tuh buat tempat berdoa. Terus di sana ada papan buat bukan sih, kayak kertas buat nulis harapan gitu. Nah, kertasnya beli di sini. Di sini wanginya dupa banget. Jadi di atasnya juga masih sama sih tempat berdoa. Hari ini jadwal kita balik ke Hong Kong dan kita dari hotel check out terus ke pelabuhan feri. Kita kiri ke pelabuhan feri buat nyebrang ke Hong Kong. Masih ramai banget. Kita ke sana. Lurus. Jadi kemarin kita ke sini naik bus. Sekarang kita pulangnya coba naik kapal. Jadi biar mencoba semua transportasi. 我这个买的我们是买8.8了，就400块钱。Kita udah sampai di apa namanya ini, pelabuhan feri. Benernya pelabuhannya masih sepi. Kita sebenarnya kapal yang jam 7 dan ini masih jam 5 kita udah sampai. Tapi nggak apa-apa, kita mendingan menunggu daripada ketinggalan lagi. Kita mau check in dulu. Ini kan nggak apa? Oh, lewat itu aja ya. Kita apa tadi ya? Kita check in dulu.
nggak cetak tiket dulu. Jadi di sini tuh ada beberapa kapal, jadi jangan salah naik. Kebetulan di jam yang kita beli itu kita naiknya pakai Kotai Class. Jadi kita check-in lewat Kotai Class. Kalau yang pesen tiket lewat online di sini bisa di print sendiri atau bisa di counternya. Di sini print sendiri bisa dan tinggal scan tiket. Tinggal scan QR. Nanti keluarnya begini. Tapi nggak perlu dicetak juga nggak apa-apa sih. Di tiketnya kan di PDF-nya itu kan ada barcode-nya. Jadi tinggal di scan aja di situ. Tapi karena pengen punya tiketnya, jadi kita print sendiri. Tempat check-innya. Kita check-in dulu. Kita udah lewatin imigrasi dan dingin banget gedungnya. Kita udah lewatin imigrasi, jadi udah print tiket juga. Imigrasinya cepat banget, jadi cuma dicek paspor udah. Dan habis itu kita lihat gate-nya. Jadi ada gate-nya juga. Ada gate-nya juga. Kita kebetulan dapat gate 1. Oh iya, dan keretanya itu dan kapalnya itu dia ada setiap setengah jam sekali. Jadi nggak perlu khawatir, setengah jam sekali ada. Kalau mau beli online bisa, beli di counternya juga bisa. Tapi better online sih, jadi biar nggak kehabisan. Kurang lebih kayak bandara sih dalamnya. Tiketnya nggak terlalu murah mungkin ya, karena nggak terlalu mahal mungkin ya, karena harganya itu kalau dirupiahin itu 440.000. Karena kita pakai debit online, kenanya itu berapa dolar Hongkong gitu. Tapi worth it sih, karena 1 jam doang dari Macau. Kita boarding. Udah? Dari mana? Oh iya ya. Gimana sih namanya? Oh ini ya. Apa nggak mundur? Mundur ya kamu, kesananya maju. Nomor kita nomor berapa? 40Q. Mundur kan? Kita dari belakang lagi aja kali. Tempat duduknya rapi. Kayak jadi buka pesawat ya, kursi pesawat ya. Jadi nggak tahu ada berapa penumpang penuh semua. Di sini juga ada meja tempat makan. Sorok nih nggak dibuang dari sebelumnya. Terus ada tempat taruh minum. Ada majalah. Kita udah sampai Hongkong lagi.
Nah, ntar udah keluar imigrasi bisa langsung masuk dan langsung terhubung ke MTR. Tinggal ikutin aja petunjuknya, gampang. Langsung pakai MTR. Jadi keluar imigrasi itu kayak mau masuk mall gini loh modelnya. Langsung ada petunjuknya. Kita udah di MTR. Mungkin itu dulu perjalanan di Macau. Kita balik ke Hong Kong lagi. See you buat trip berikutnya. Nah, jadi ini hotel kita selama di Hong Kong. Bentuknya lorong begini tapi dapat fasilitas. Ini mungkin kayak losmen kali ya, sama beberapa kamar. Dan kita dapat di lantai 6 kamar 2. Kita nggak pakai kunci ini. Dan sangat luas sekali. Isinya cuman ini. Jadi ini luasnya adalah 8 kali 2. Kasurnya double, terus kamar mandi. Kamarnya sih bersih ya. Terus TV, terus ini jendela. Ini no smoking. Bisa masuk? Silakan masuk. Dan ini penampakannya. Jadi kalau kita masuk tuh gantian. Ada lista kasur. Iya, samping. Nah iya udah nyala. Tapi kita dapat AC juga. AC-nya begitu modelnya. Ya. Dan ini per malamnya itu 1,2. 1.200.000. Ini lihat. Ini enggak, aku duduk di kasur. Dan tangan aku bisa menyentuh ini. Ya udah ya. Sambil bisa buat istirahat. Koper bisa taruh di bawah sih atau di bawah sini. Itu bisa.